buang aja kado sampahmu itu. Aku mendengar bentakan itu dengan jantung tercekat. Tanpa kusangka, 2 jam kemudian semuanya akan berbalik. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Aku bangun sebelum alarm berbunyi, bukan karena segar, melainkan karena suara piring beradu dari dapur. Jam di ponsel menunjukkan pukul 5:50. Biasanya aku masih memejamkan mata beberapa menit lagi, tapi hari ini tidak. Suara itu, bukan keras, namun disengaja, selalu cukup untuk membuatku terjaga. Aku bangkit perlahan, merapikan selimut, lalu melangkah ke kamar mandi tanpa menyalakan lampu besar. Aku tahu Ibu Lucy tidak suka lampu menyala terlalu terang pagi-pagi. Katanya boros listrik, padahal kulkas berdengung tanpa henti sepanjang malam. Di dapur, Ibu Lucy berdiri dengan punggung menghadapku. Rambutnya disanggul rapi, seperti selalu siap menerima tamu meski belum matahari muncul. Aku menyapa pelan. "Pagi, Bu." Ia mengangguk tanpa menoleh, tangannya tetap bergerak mencuci beras. Aku menunggu sejenak, berharap ada balasan. Sekadar, "Pagi," yang singkat. Tidak ada. Aku mengambil cangkir dan menuang air, berhati-hati agar tidak menimbulkan suara. Ketika sendokku beradu dengan pinggir gelas, Ibu Lucy berdeham kecil. "Kalau bikin teh, jangan kebanyakan gula," katanya datar. "Gigi cepat rusak." Aku mengangguk. "Iya, Bu." Padahal aku belum menambahkan apapun. Aku menaruh kembali sendok, menuang air panas, dan memindahkan cangkir ke sudut meja. Gerakanku terasa seperti rangkaian keputusan kecil yang harus tepat agar tidak menyinggung apapun. Di rumah ini, ketepatan bukan soal benar atau salah, melainkan soal seberapa jauh aku bisa menipiskan keberadaanku. Pagi berlalu dengan irama yang sama. Ibu Lucy mengatur menu, mengatur posisi piring, mengatur jam makan. Aku membantu seperlunya, membersihkan sisa nasi, mengelap meja, memastikan tidak ada remah tertinggal. Ketika aku mengambil kain lap yang sedikit lembab, ia mengangkat alis. "Lapnya diperas dulu," ujarnya. Aku memerasnya lagi meski sudah cukup kering. Ia menatap, memastikan, lalu kembali ke kompor. Saat sarapan, aku duduk di kursi paling ujung. Ibu Lucy duduk di kepala meja. Aku menyendok nasi dengan perlahan. Ia mengamati lauk di piringku. "Itu ayamnya bagian paha?" tanyanya. Aku menggeleng. "Dada, Bu." Ia mengangguk tipis. Aku menarik napas kecil, merasa lolos dari pemeriksaan pagi ini. Selepas makan, aku bergegas membereskan dapur. Ibu Lucy berjalan memeriksa, sesekali menyentuh permukaan meja dengan ujung jarinya, lalu mengelap ulang satu sudut yang menurutnya kurang bersih. Aku menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Aku sudah belajar bahwa penjelasan sering terdengar seperti pembelaan, dan pembelaan selalu berujung pada nasihat panjang yang tidak pernah kuminta. Siang hari, rumah menjadi lebih sunyi. Aku mengerjakan pekerjaanku di meja kecil dekat jendela. Cahaya masuk dari sela gorden, membentuk garis tipis di lantai. Ibu Lucy mondar-mandir, membuka lemari, menutupnya kembali. Sesekali ia berhenti di belakangku. "Jangan duduk terlalu dekat jendela. Angin," katanya. Aku menggeser kursi beberapa sentimeter. Ia berdiri sejenak, lalu pergi. Rasa tegang itu tidak menghilang. Ia hanya berpindah tempat, menunggu kesempatan berikutnya. Menjelang sore, aku ke pasar sebentar. Ketika kembali, aku menaruh belanjaan di meja. Ibu Lucy memeriksa satu persatu. "Tomatnya lembek," katanya. "Pilih yang keras." Aku mengangguk. Ia menyisihkan 2 buah tomat, meletakkannya di samping. "Besok dipakai dulu," ujarnya, seolah aku baru saja melakukan kesalahan besar. Aku ingin mengatakan bahwa penjualnya hanya punya itu, bahwa tomat yang keras habis. Aku tidak mengatakan apapun. Malam datang pelan. Aku menyiapkan makan malam. Saat menggoreng tempe, minyak memercik sedikit. Ibu Lucy berdeham lagi. "Hati-hati," katanya. Aku mengurangi api,
meski tempe belum kecoklatan. Ia mengawasi sampai tempe diangkat. Ketika aku menyajikan, ia menatap piring, lalu berkata, "Kurang garing." Aku tersenyum kecil. "Iya, Bu." Senyumku terasa kaku, seperti kancing yang dipaksa menutup lubang yang tidak pas. Setelah makan, aku mencuci piring. Air mengalir, piring berderet, busa menumpuk. Aku merasa lelah yang tidak jelas sumbernya. Bukan lelah fisik, melainkan lelah karena terus menimbang. Menimbang kata, menimbang langkah, menimbang napas. Di ruang tengah, Ibu Lucy menonton televisi dengan volume sedang. Ketika aku lewat membawa piring terakhir, ia berkata, "Besok bangun lebih pagi. Dapur harus sudah rapi sebelum jam 5. Aku berhenti sejenak. "Iya, Bu." Suaraku terdengar lebih pelan dari yang kuinginkan. Aku menyimpan piring, mengelap tangan, lalu menuju kamar. Di depan pintu, aku menoleh ke ruang tengah. Ibu Lucy tidak melihatku. Tatapannya tertuju pada layar. Di kamar, aku duduk di tepi ranjang. Aku menutup pintu perlahan, memastikan tidak berbunyi. Dinding terasa dekat, udara terasa berat. Aku memejamkan mata sebentar, mencoba mencari nama untuk perasaan ini. Bukan marah, bukan sedih. Sesuatu yang menekan dari dalam, seperti harus berdiri tegak di ruang sempit tanpa boleh bersandar. Aku menarik napas panjang, lalu menghembuskannya pelan. Di luar, televisi masih menyala. Di dalam, pikiranku tidak benar-benar tenang. Rumah ini berdiri kokoh, rapi, terawat. Namun malam ini, seperti malam-malam sebelumnya, aku kembali merasakan hal yang sama. Ada jarak tipis antara aku dan tempat ini. Jarak yang tak terlihat, tapi selalu terasa. Malam itu aku tidak langsung tidur. Lampu kamar sudah kupadamkan, tapi mataku tetap terbuka, mengikuti bayangan kipas yang berputar di langit-langit. Suara televisi dari ruang tengah masih terdengar, lalu pelan-pelan mengecil. Pintu kamar lain tertutup. Rumah masuk ke sunyi yang khas, sunyi yang tidak benar-benar hening, melainkan penuh jeda. Aku bangkit pelan, mengambil tas kain dari lemari. Dari balik tumpukan pakaian, aku mengeluarkan sebuah map coklat yang kusimpan berlapis plastik. Tanganku menahannya beberapa detik sebelum kubuka. Ada perasaan ragu yang sama seperti setiap kali aku menyentuhnya, antara yakin dan takut salah. Aku menarik napas, menutup kembali map itu, lalu menyelipkannya ke dalam tas kain. Aku tidak ingin membukanya sekarang. Bukan karena rahasia, melainkan karena aku ingin menunggu waktu yang tepat. Keesokan paginya, setelah rutinitas dapur yang terasa seperti ujian kecil, aku menyempatkan diri ke toko alat tulis dekat pasar. Aku memilih kertas kado polos, warna krem dengan tekstur halus, tanpa pita mencolok. Tanganku sempat meraih kertas bermotif bunga, lalu ragu dan mengembalikannya. Aku memilih yang sederhana. Lebih aman, pikirku. Di kasir, aku menambahkan pita tipis warna hijau tua. Tidak mencolok, tapi rapi. Di rumah, aku menunggu hingga sore ketika ruang tengah kosong. Aku menggelar kertas di atas meja kecil di kamar, merapikannya dengan telapak tangan. Tas kain kubuka, map coklat kuletakkan di tengah kertas. Aku mengukur jarak, melipat sisi kanan, lalu kiri. Lipatan pertama sedikit miring. Aku membuka lagi, merapikan ulang. Aku ingin hasilnya rapi, bukan sempurna. Rapi terasa lebih jujur. Setiap lipatan seperti keputusan kecil. Aku menekan ujung kertas dengan kuku, memastikan tidak berkerut. Pita kuikat sederhana, simpulnya tidak terlalu besar. Aku memutar hadiah itu, menilainya dari berbagai sisi. Ada dorongan untuk menambahkan kartu ucapan. Aku mengambil kartu kosong, menatap permukaannya yang putih. Pulpen ku genggam, lalu kutaruh kembali. Kata-kata seringkali disalahartikan. Aku melipat kartu itu kosong, menyelipkannya di balik pita. Biarlah isinya dibaca tanpa pengantar. Aku menyimpan hadiah itu di bagian bawah lemari, di balik kotak sepatu. Aku menutup pintu lemari perlahan, seolah suara kecil bisa mengubah keputusan. Di luar kamar, langkah kaki terdengar. Aku duduk di ranjang, menunggu. Langkah itu berlalu. Napasku kembali normal. Sore berikutnya,
Saat menyiapkan teh, pikiranku melayang pada alasan mengapa aku melakukan ini. Tidak ada keharusan. Tidak ada tuntutan. Aku tidak sedang menebus apapun. Aku hanya ingin satu hal sederhana. Mengubah satu momen kecil agar tidak selalu berujung pada ketegangan. Memberi sesuatu yang nyata, yang bisa disentuh, mungkin bisa membuka celah. Harapan itu kecil. Nyaris tidak layak disebut harapan. Lebih seperti kemungkinan tipis yang ingin kucoba. Namun keraguan datang tanpa diundang. Aku membayangkan berbagai reaksi yang mungkin, menimbang waktu, menimbang cara. Apakah aku menyerahkan langsung? Apakah aku menunggu momen yang tepat? Apakah momen yang tepat itu ada? Sendok di tanganku beradu dengan cangkir. Aku menghentikan gerakan, menaruh sendok, dan menghela napas. Keraguan tidak perlu diusir. Cukup dikenali. Malamnya, aku mengecek lemari sekali lagi. Aku memastikan pita tidak tertekuk, kertas tidak lembab. Aku menggeser kotak sepatu sedikit agar hadiah itu tidak terlihat dari celah. Aku menutup lemari dan duduk di lantai, punggung bersandar pada ranjang. Ada rasa hangat kecil di dada, bercampur gugup. Aku menyadari bahwa apapun hasilnya, aku sudah memilih untuk tidak diam. Itu saja sudah berbeda. Keesokan hari menjelang siang, aku mendengar rencana sederhana untuk berkumpul. Tidak ada pesta besar. Aku mengangguk dari ambang pintu, mencatat tanggal dan jam di kepalaku. Sepanjang hari, aku bergerak dengan hati-hati. Aku menyapu, memasak, menata meja. Tidak ada yang istimewa, kecuali hitungan waktu yang berjalan lebih lambat dari biasanya. Sebelum matahari turun, aku masuk kamar dan mengeluarkan hadiah itu. Aku membersihkan debu tipis yang menempel di kertas, merapikan simpul pita. Aku memegangnya di depan dada, merasakan beratnya yang pas, tidak terlalu ringan, tidak terlalu berat. Aku menimbang sekali lagi, bukan isinya, melainkan keputusanku. Ada dorongan untuk mengembalikannya ke lemari, menunggu hari lain. Dorongan itu kuat, tapi tidak menang. Aku memasukkan hadiah ke dalam tas kain, menutup resleting pelan. Di depan cermin, aku merapikan baju, memastikan wajahku tenang. Aku tidak tersenyum berlebihan. Aku hanya ingin tampak seperti diriku sendiri. Langkahku menuju ruang tengah terasa lebih mantap daripada yang kuduga. Tas kainku genggam, jari-jariku mengencang sebentar, lalu rileks. Aku berhenti di ambang pintu, menarik napas, dan melangkah masuk, membawa hadiah itu bersamaku. Rumah terasa sedikit lebih ramai sore itu, meski jumlah orang tidak bertambah banyak. Kursi disusun lebih rapat, meja diseka ulang, dan piring-piring dikeluarkan dari lemari yang jarang dibuka. Aku bergerak mengikuti ritme yang sudah kukenal. Menyiapkan minuman, mengecek camilan, memastikan semuanya terlihat pantas. Ibu Lucy berdiri di tengah ruang tamu, memberi arahan singkat tanpa suara keras. Gelas yang bening saja, katanya ketika aku mengambil yang bermotif. Aku menggantinya tanpa komentar. Tak lama, suara sapaan terdengar dari depan. Pintu dibuka, salam dibalas. Aku ikut tersenyum, menunduk sopan. Obrolan ringan mengalir, tentang cuaca, tentang jalanan, tentang hal-hal yang aman. Aku duduk sedikit menyamping, mendengarkan. Sesekali aku menyodorkan minuman. Terima kasih, kata seseorang. Sama-sama, jawabku singkat. Ibu Lucy duduk di kursi utama. Tatapannya bergerak mengitari ruangan, memastikan semuanya sesuai. Ketika ia berbicara, suaranya tenang, sedikit naik di akhir kalimat, seperti kebiasaan orang yang terbiasa didengar. Kita bikin sederhana saja, katanya sambil tersenyum. Yang penting kumpul. Aku mengangguk. Kata, sederhana, terdengar tepat. Aku berharap hari ini benar-benar berjalan seperti itu. Percakapan beralih dari satu topik ke topik lain. Tawa kecil muncul, lalu mereda. Aku ikut tertawa seperlunya. Di sela-sela itu, aku merasakan tas kain di dekat kakiku. Aku menggesernya sedikit agar tidak terlihat. Jantungku berdetak lebih cepat, tapi wajahku tetap netral. Kado. Seseorang berseru ringan. Biasanya ada kado, ya? Aku menoleh sekilas. Ibu Lucy tersenyum tipis. Nggak perlu ribet, katanya.
Nada suaranya datar, seperti menyapu kemungkinan itu ke samping. Aku menelan ludah. Aku tidak bergerak. Ya, tapi biasanya kan, suara itu melanjutkan, tertawa kecil. Sekadar tanda. Aku melirik Ibu Lucy. Tatapannya tidak mengarah padaku, tapi sudut bibirnya menegang sebentar. Kalau ada ya ada, katanya. Kalau tidak, ya sudah. Aku merasa udara di ruangan berubah sedikit. Tidak tegang, hanya berbeda. Aku menggeser posisi duduk, menegakkan punggung. Tanganku berkeringat. Aku menimbang waktu. Tidak sekarang, pikirku. Tunggu sebentar. Minuman hampir habis. Aku berdiri untuk menambah. Di dapur, aku menuang air, mendengar suara-suara dari ruang tamu menjadi lebih jauh. Aku menarik napas, lalu kembali. Ketika aku duduk, obrolan berhenti sejenak. Ada jeda yang tidak disengaja. Aku merasakan beberapa pasang mata melirik ke arahku, lalu kembali ke Ibu Lucy. Ini enak, kata seseorang, menunjuk camilan. Biasa saja, jawab Ibu Lucy. Buatan rumah. Aku tersenyum kecil. Aku yang membuatnya, tapi aku tidak mengatakan apa-apa. Beberapa menit berlalu. Waktu terasa mengulur. Aku tahu jika aku menunggu terlalu lama, kesempatan akan lewat dan kado itu akan terasa dipaksakan. Aku meraih tas kain perlahan. Gerakanku kecil, hampir tidak terlihat. Ada sesuatu, kataku akhirnya. Suaraku tidak keras, tapi cukup terdengar. Semua mata mengarah padaku. Ibu Lucy menoleh. Tatapannya singkat, menilai. Apa? Tanyanya. Aku berdiri, memegang tas kain dengan kedua tangan. Sedikit, kataku. Tidak besar. Aku membuka resleting, mengeluarkan bungkusan kertas krem itu. Aku melangkah satu langkah ke depan, lalu berhenti. Aku menyerahkannya dengan kedua tangan. Ini. Ibu Lucy menerima tanpa berdiri. Tangannya menyentuh kertas kado, meraba permukaannya. Ia tidak langsung membuka. Ia menatap sebentar, lalu menoleh ke arah orang lain. Wah, kata seseorang. Dibuka dong. Ibu Lucy tersenyum tipis. Nanti, katanya. Ditaruh dulu. Ia meletakkan kado itu di meja samping, di antara tumpukan majalah. Posisinya agak miring. Aku memperhatikan pita hijau tua itu, berharap tidak kusut. Terima kasih, katanya kepadaku. Nada suaranya netral. Tidak dingin, tidak hangat. Sama-sama, Bu, jawabku. Percakapan kembali berjalan, tapi tidak sama. Aku merasa lebih sadar pada setiap nada. Ketika seseorang bertanya tentang rencana ke depan, Ibu Lucy menjawab singkat. Ketika tawa muncul, cepat padam. Dari mana belinya? Tanya seseorang, melirik kado di meja. Ibu Lucy mengangkat bahu. Entahlah, katanya. Belum dibuka. Aku duduk kembali. Tanganku saling menggenggam. Aku mencoba ikut percakapan, tapi kata-kata terasa tertahan di tenggorokan. Rapi ya bungkusannya, komentar orang lain. Ibu Lucy menoleh sekilas ke arah kado. Biasa saja, katanya. Sekarang banyak yang begitu. Aku mengangguk pelan, meski tidak ada yang melihat. Waktu berjalan. Minuman ditambah. Piring dikumpulkan. Aku berdiri, duduk, bergerak seperlunya. Setiap kali mataku tak sengaja bertemu dengan kado di meja, dadaku mengencang sedikit. Menjelang akhir, suasana mulai mengendur. Orang-orang bersiap pamit. Salam diucapkan, pintu dibuka, suara langkah menjauh. Ruang tamu kembali lapang. Aku merapikan meja, memindahkan majalah, menegakkan kembali kado itu agar tidak jatuh. Ibu Lucy berdiri di dekat sofa, memandang kado tersebut sejenak. Ia tidak menyentuhnya. Lalu, dengan nada ringan seolah bercanda, ia berkata, lain kali kalau kasih sesuatu, nggak usah repot-repot begini. Suasana belum benar-benar sepi ketika Ibu Lucy kembali ke ruang tamu. Beberapa orang masih berdiri dekat pintu, menunggu giliran pamit. Aku sedang menumpuk piring kotor di atas nampan, berusaha menyelesaikan tugasku tanpa menarik perhatian. Kado itu masih di meja samping, miring seperti sebelumnya.
Aku meliriknya sekilas, lalu menunduk. Sebentar, kata Ibu Lucy. Suaranya terdengar lebih keras dari percakapan sebelumnya. Orang-orang menoleh. Aku berhenti bergerak. Ia mendekati meja, mengambil bungkusan kertas krem itu. Pita hijau tua bergeser sedikit saat tangannya meremas sudut kertas. Ini apaan, sih? Katanya, bukan bertanya, melainkan menyatakan. Aku mengangkat kepala. Hadiah, Bu. Jawabku singkat. Hadiah. Ia tertawa kecil, tanpa senyum. Bungkusnya doang yang niat. Seseorang berdehem. Yang lain saling pandang. Aku merasakan panas merambat ke wajahku, tapi kakiku tetap menjejak lantai. Aku menahan napas. Dibuka saja, kata seseorang, mencoba mencairkan suasana. Ibu Lucy menatap kado itu sebentar, lalu mengibaskannya pelan. Nanti juga isinya tahu sendiri, katanya. Nada suaranya naik setengah oktav. Paling kertas-kertas nggak jelas. Aku membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Kata-kata terasa tidak perlu. Aku menatap meja, menggeser piring agar tidak berbunyi. Bu, ucap seseorang dengan nada hati-hati. Kan niatnya. Niat. Ibu Lucy memotong. Ia menoleh tajam. Kalau niat, ya kelihatan dari isinya. Jangan cuma gaya. Hening turun cepat. Aku merasakan tatapan-tatapan yang tidak berani menetap terlalu lama padaku. Aku berdiri tegak, tangan menggenggam tepi nampan. Jantungku berdegup kencang, tapi wajahku kupaksa tetap datar. Kalau nggak ada apa-apa, mending jangan dikasih, lanjutnya. Ia menepuk-nepuk kado itu dengan ujung jari. Bikin repot. Aku menarik napas. Kalau ibu tidak berkenan, kalimatku berhenti di tengah. Aku tidak melanjutkan. Ibu Lucy memutar badan menghadapku penuh. Berkenan? Katanya. Suaranya meninggi. Kamu pikir aku butuh ini? Aku menelan ludah. Tidak, Bu. Terus buat apa? Tanyanya cepat. Biar kelihatan apa? Biar orang-orang mikir kamu paling perhatian. Aku menggeleng pelan. Tidak ada penjelasan panjang. Aku tahu penjelasan akan terdengar seperti pembelaan. Lihat, katanya sambil mengangkat kado itu lebih tinggi. Beginian nih yang bikin rumah jadi penuh barang gak penting. Seseorang mencoba tersenyum canggung. Ah, Bu, namanya juga hadiah. Ibu Lucy tidak menoleh. Hadiah kok nyusahin, katanya. Mending buang aja. Kata itu jatuh berat. Buang. Aku merasakan telingaku berdenging. Suara di ruangan seperti menjauh, meninggalkan satu titik fokus. Kado di tangan Ibu Lucy, kertas krem yang kulipat dengan hati-hati, pita hijau yang kuikat sederhana. Bu, aku memanggil, tanpa nada tinggi. Apa? Bentaknya. Suaranya memantul di dinding. Beberapa orang tersentak kecil. Aku menahan bahu agar tidak terangkat. Tidak perlu, kataku pelan. Hanya itu. Tidak perlu. Ia tertawa pendek. Ya sudah, daripada numpuk. Ia melangkah ke arah tempat sampah di sudut ruang tamu. Setiap langkahnya terdengar jelas. Aku berdiri di tempat, tidak bergerak, tidak mengejar. Tanganku dingin, tapi kepalaku terasa panas. Bu, mungkin. Suara seseorang terputus. Ibu Lucy membuka tutup tempat sampah. Ia melirik ke arahku sekali. Cepat, tajam. Buang aja kado sampahmu itu, bentaknya. Aku menatapnya. Aku ingin mengatakan banyak hal, tapi lidahku terasa berat. Aku memilih diam. Kertas krem itu terlipat, pita hijau terlepas sedikit, lalu jatuh ke dalam tempat sampah dengan bunyi ringan yang terdengar terlalu keras di keheningan. Setelah tempat sampah itu ditutup, rumah seperti kehilangan suaranya. Orang-orang pamit lebih cepat dari rencana. Ada yang menepuk bahuku ringan, ada yang tersenyum kaku. Aku membalas dengan anggukan singkat. Ketika pintu terakhir tertutup, udara di ruang tamu terasa menggantung, seolah belum memutuskan akan jatuh kemana. Aku mengumpulkan piring dan gelas, menata kembali meja. Tanganku bergerak otomatis. Aku tidak menoleh ke sudut tempat sampah. Aku tahu di sanalah bungkusan itu berada, bersama sisa-sisa sore yang baru saja berlalu.
Aku mengelap permukaan meja, merapikan majalah, menggeser kursi ke posisi semula. Semuanya kembali rapi, terlalu rapi, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Ibu Lucy berjalan ke dapur. Langkahnya terdengar biasa. Ia membuka lemari, menutupnya, lalu membuka kulkas. Suara pintu kulkas menutup terdengar lebih keras dari seharusnya. Aku berdiri di wastafel, membilas piring terakhir. Air mengalir panjang. Aku membiarkannya sedikit lebih lama, bukan karena perlu, melainkan karena aku butuh jeda. Di ruang tengah, televisi dinyalakan. Volume disetel rendah. Aku membawa piring ke rak, menepuk-nepuk tangan agar kering. Saat aku melintas, Ibu Lucy tidak menoleh. Aku tidak tahu apakah itu kebetulan atau pilihan. Aku kembali ke dapur, mengelap meja sekali lagi, padahal sudah bersih. Waktu berjalan lambat. Jam dinding berdetak jelas. Aku duduk di kursi kecil dekat jendela, memandangi halaman yang mulai gelap. Angin menggerakkan daun, 1-2 jatuh. Aku menghitung detak jam tanpa sengaja, lalu berhenti. 2 jam bukan waktu lama, tapi sore ini terasa memanjang. Aku bangkit untuk menyeduh teh. Ketika air mendidih, aku menuangkannya ke cangkir. Uap naik, menghangatkan wajahku. Aku membawa cangkir ke ruang tengah, meletakkannya di meja kecil. Ibu Lucy melirik sebentar, lalu kembali menatap layar. Aku duduk di ujung sofa, menjaga jarak yang aman. Beberapa menit berlalu tanpa kata. Aku menyesap teh pelan. Rasanya pahit. Aku lupa menambahkan gula. Aku tidak bangkit untuk memperbaikinya. Kepahitan itu terasa pas. Aku memperhatikan perubahan kecil yang sulit diberi nama. Ibu Lucy memindahkan posisi duduknya dari tengah sofa ke ujung lain. Ia menggeser bantal, lalu mengembalikannya. Tangannya berhenti sejenak di pangkuan, lalu bergerak lagi. Tatapannya sesekali melayang, tidak selalu ke layar. Ada momen ketika matanya mengarah ke lorong menuju dapur, lalu kembali. Aku berdiri untuk membersihkan sisa camilan. Saat melewati tempat sampah, aku berhenti sepersekian detik. Tutupnya tertutup rapat. Aku menelan napas, lalu melanjutkan langkah. Aku tidak membuka, tidak menyentuh. Aku memilih percaya pada jarak. Malam turun perlahan. Lampu dinyalakan. Rumah kembali ke rutinitasnya. Tapi ada sesuatu yang bergeser. Ibu Lucy masuk dapur, membuka laci, menutupnya lagi. Ia mengeluarkan kantong plastik, lalu mengembalikannya. Gerakannya lebih sering berhenti di tengah. Aku mencuci gelas. Bunyi air mengisi sink. Aku mengelap, menaruhnya di rak. Ketika aku berbalik, aku merasakan tatapan di punggungku. Aku tidak menoleh. Aku menyelesaikan apa yang sedang kulakukan. Jam menunjukkan hampir pukul 8. Aku menyiapkan makan malam sederhana. Ibu Lucy duduk di meja, menunggu. Tidak ada komentar tentang menu. Aku menyajikan, lalu duduk. Kami makan dalam diam. Sendok beradu dengan piring, ritmenya teratur. Aku menelan suapan kecil, satu persatu. Setelah makan, aku membereskan. Ibu Lucy berdiri, berjalan ke ruang tengah. Ia berhenti sebentar di depan rak, merapikan figura yang sedikit miring. Aku mengelap meja makan, memastikan tidak ada remah. Aku merasakan lelah yang datang belakangan, menyusul setelah tegang mereda. Ketika aku selesai, aku menuju kamar. Di depan pintu, aku berhenti. Dari ruang tengah, terdengar langkah. Aku berbalik. Ibu Lucy berdiri beberapa langkah dariku. Tangannya memegang sesuatu. Sebuah pita hijau tua yang sudah tidak terikat rapi. Ia menatapnya sebentar, lalu menatapku. Yang tadi itu, katanya pelan, tanpa nada tinggi, isinya apa sebenarnya? Aku tidak menjawab langsung. Pita hijau tua itu tergenggam di tangan Ibu Lucy, kusut, seperti sisa dari keputusan yang terburu-buru. Aku melangkah mendekat ke tempat sampah, membuka tutupnya, dan menarik keluar bungkusan kertas krem yang sudah terlipat tidak rapi. Ada noda kecil di sudutnya, tapi masih utuh. Aku membersihkannya dengan ujung baju, lalu meletakkannya di meja makan. Ibu Lucy berdiri, tidak duduk. Tangannya bergerak ragu di atas kertas kado, lalu berhenti.
Aku menarik kursi, duduk, dan menunggu. Jam dinding berdetak jelas. Aku bisa merasakan detak di pelipisku. Buka saja, kataku pelan. Ia menatapku. Lama. Ini penting? Tanyanya. Aku mengangguk singkat. Iya. Ia menarik pita itu. Tidak lagi rapi. Kertas kado dibuka tergesa. Lipatan-lipatan yang tadi kujaga kini robek. Map coklat muncul di tengah meja. Ibu Lucy berhenti. Tangannya menggantung di udara, lalu menurunkannya perlahan. Ini apa? Suaranya lebih rendah. Aku tidak menjawab. Ia membuka map itu sendiri. Kertas di dalamnya lebih tebal, bersih, dengan cap yang mencolok. Ia mengeluarkannya, membentangkannya di meja. Mata Ibu Lucy menyapu baris demi baris. Aku melihat alisnya mengernyit, lalu terangkat. Ini, sertifikat? Katanya, setengah berbisik. Aku mengangguk. Iya. Ia menarik napas cepat. Rumah. Aku mengangguk lagi. Tidak ada penjelasan panjang. Aku menunggu kata-kata itu mendarat sendiri. Ia membaca lagi, lebih teliti. Jarum jam bergerak satu langkah. Wajahnya berubah, dari ragu menjadi tegang. Bibirnya terbuka, lalu tertutup. Ia menggeser kertas itu lebih dekat ke lampu. Nama ini. Ia menunjuk baris yang dimaksud, jari telunjuknya bergetar. Ika. Aku menatapnya. Iya. Ia mendongak cepat, seolah berharap aku berkata lain. Maksudnya, ini punya siapa? Punya aku, jawabku. Ia tertawa pendek, refleks, tanpa suara. Jangan bercanda. Aku menggeleng. Aku tidak bercanda. Ia menunduk lagi. Tangannya meremas tepi kertas. Ini rumah, yang ini? Katanya, suaranya pecah. Aku mengangguk sekali lagi. Ada jeda panjang. Ibu Lucy berdiri lebih tegak, lalu kembali menunduk, membaca ulang. Ia mengusap kening, lalu menatapku lagi. Sejak kapan? Sudah lama, kataku. Aku tidak menambahkan apapun. Ia menggeleng, pelan, seperti menolak sesuatu yang tidak bisa ditolak. Tidak mungkin, katanya. Ini pasti salah. Aku tidak bergerak. Tidak. Ia menatap kertas itu, lalu ke meja, lalu ke lantai. Napasnya terdengar lebih cepat. Ini, kenapa baru sekarang? Tanyanya. Karena aku menunggu waktu, jawabku singkat. Ia menelan ludah. Waktu untuk apa? Untuk memberi, kataku. Ia tertawa lagi, kali ini lebih terdengar, tapi tidak ada tawa di matanya. Memberi. Ia mengangkat kertas itu sedikit, lalu meletakkannya kembali. Ini terlalu besar. Aku mengangkat bahu kecil. Aku tahu. Ia duduk perlahan, kursi berdecit. Tangannya menutupi mulut, lalu turun ke pangkuan. Aku pikir, kalimatnya terhenti. Ia menggeleng, menutup mata sebentar. Aku pikir tadi itu hanya. Ia tidak menyelesaikannya. Aku tidak membantunya. Kenapa namamu? Tanyanya lagi, seperti mencari celah lain. Karena aku yang mengurusnya, kataku. Ia mengangkat wajah. Tatapannya kini berbeda. Tidak lagi datar. Ada kebingungan yang bercampur takut. Terus, rumah ini? Aku mengangguk kecil. Iya. Ia memejamkan mata lebih lama. Ketika membukanya, ada kilat panik yang cepat. Jadi selama ini. Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Tidak perlu dibicarakan sekarang. Ia terdiam. Dadanya naik turun. Ia meraih segelas air, meneguknya sampai habis. Tangannya gemetar saat meletakkannya kembali. Kenapa kamu tidak bilang? Suaranya lirih. Aku menatap kertas itu. Aku bilang sekarang. Ia menunduk, lalu mengangguk pelan, seolah menerima pukulan yang tidak terlihat. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Lalu ia berdiri lagi, berjalan satu langkah mendekat ke meja, merapikan kertas itu dengan hati-hati. Kali ini jauh lebih hati-hati daripada sebelumnya. Aku. Ia berhenti. Aku tidak tahu. Aku berdiri. Sekarang tahu.
Ia mengangkat wajah, menatapku lebih lama dari sebelumnya. Ada sesuatu yang bergeser di sana. Cara ia memandangku, cara bahunya turun. Ia memegang map coklat itu dengan dua tangan, tidak lagi meremas. Maaf, katanya, hampir tak terdengar. Aku tidak menjawab. Aku hanya mengambil map itu, menyelipkannya kembali ke dalamnya, lalu menutupnya rapi. Ketika aku melangkah pergi, aku merasakan sesuatu berubah tanpa suara. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa harus mengecil di rumah ini. Map coklat itu kembali tergeletak di meja makan. Posisinya lurus, tidak miring seperti sebelumnya. Lampu di atas meja menyinari kertas di dalamnya, membuat tulisan-tulisan resmi tampak lebih tegas. Aku duduk berhadapan dengan Ibu Lucy. Jarak kami tidak jauh, tapi suasananya berbeda. Tidak ada lagi ketegangan yang berisik. Yang tersisa adalah diam yang menekan. Ibu Lucy membuka map itu sekali lagi. Kali ini lebih pelan. Ujung jarinya mengikuti baris demi baris, seolah memastikan huruf-huruf itu tidak berubah jika dibaca ulang. Ia berhenti di satu bagian, mengernyit, lalu mengangkat wajah. "Ini namamu," katanya, tidak bertanya. "Iya," jawabku. Ia mengangguk kecil. "Bukan nama orang lain." "Bukan." Ia menarik napas, menahannya sebentar, lalu menghembuskan perlahan. "Berarti, selama ini," kalimatnya menggantung. Ia menutup map itu setengah, lalu membukanya lagi, ragu. Aku menunggu. Aku tidak merasa perlu mengisi jeda itu. "Rumah ini," katanya akhirnya, "atas namamu." Aku mengangguk. "Iya." Ia menatapku lama. Tatapan itu tidak lagi menilai, tidak mencari celah. Lebih seperti mencoba memahami peta yang baru digambar ulang. "Aku tidak pernah diberitahu," katanya pelan. "Aku tidak menyembunyikan," kataku. "Aku hanya tidak menjadikannya bahan bicara." Ia mengangguk lagi. "Sekarang aku tahu." "Sekarang." Ia memejamkan mata sebentar, lalu membuka. Tangannya merapikan map itu, menyelaraskan sudut-sudutnya. Gerakannya hati-hati, hampir lembut. "Kalau begitu," katanya, suaranya datar tapi tidak keras. "Aku yang salah tadi." Aku menatap meja. "Sudah lewat." Ia menelan ludah. "Aku terbiasa mengira," katanya, berhenti sejenak. "Mengira banyak hal." Aku tidak menimpali. Aku merasakan sesuatu di dalam dadaku melonggar, seperti simpul yang perlahan terurai. Tidak sepenuhnya lepas, tapi tidak lagi menjerat. Ibu Lucy berdiri, menggeser kursinya ke belakang. Kursi itu tidak berdecit seperti biasanya. Ia berjalan ke arah ruang tengah, lalu berhenti di tengah, berbalik menghadap meja. "Map itu," katanya, menunjuk dengan dagu. "Disimpan di mana?" "Di kamarku," jawabku. Ia mengangguk. "Baik." Ia kembali duduk. "Aku hanya ingin memastikan satu hal," katanya, kini menatap langsung ke mataku. "Tidak ada yang berubah malam ini." "Tidak," kataku. "Tidak ada yang berubah malam ini." Ia menurunkan bahunya, seperti menerima beban yang baru saja diletakkan. "Aku tidak akan menyentuh apapun," katanya. Aku mengerti. Aku merasakan ketenangan kecil menyebar. Tidak ada kemenangan yang ingin kurayakan. Tidak ada keinginan untuk menegaskan lebih jauh. Fakta sudah berdiri sendiri, dan itu cukup. Aku bangkit, mengambil map itu. Aku menyelipkannya ke dalam tas kain yang tadi kugunakan. Tanganku tidak gemetar. Aku menutup resleting, suara kecilnya terdengar jelas di keheningan. "Terima kasih sudah," Ibu Lucy memulai, lalu berhenti. Ia menggeleng pelan. "Terima kasih sudah memberitahu." Aku mengangguk. "Sama-sama." Aku melangkah menuju kamar, berhenti sejenak di ambang pintu. Dari sana, aku melihat Ibu Lucy duduk sendirian di meja makan. Tangannya bertumpu di permukaan kayu, matanya menatap kosong ke arah lampu. Tidak ada kata-kata tambahan yang perlu diucapkan. Di kamar, aku meletakkan tas kain di lemari. Aku duduk di tepi ranjang, menarik napas panjang. Rumah ini terasa berbeda, bukan karena ukurannya, bukan karena isinya, melainkan karena garis yang kini terlihat jelas.
Garis itu tidak diucapkan, tapi dirasakan. Di luar kamar, tidak ada suara televisi. Tidak ada langkah mondar-mandir. Hanya jam dinding yang berdetak, menghitung waktu yang kembali berjalan normal. Aku berbaring, menatap langit-langit. Untuk pertama kalinya setelah lama, aku tidak merasa harus bersiap menghadapi apapun. Keheningan menyelimuti rumah, berat namun jujur. Seperti jeda yang diperlukan sebelum sesuatu benar-benar berubah. Pagi datang tanpa suara. Aku bangun dengan perasaan datar, tidak gelisah seperti biasanya, tapi juga tidak sepenuhnya ringan. Dari dapur terdengar bunyi air mengalir pelan. Aku keluar kamar dan melihat Ibu Lucy berdiri di depan wastafel, membilas sayur. Ia menoleh sebentar, lalu kembali pada pekerjaannya. Tidak ada komentar soal jam bangunku. Tidak ada deham kecil yang biasa menjadi tanda koreksi. Hanya anggukan singkat. Aku membuat teh. Sendok beradu dengan cangkir. Suaranya jelas. Ibu Lucy melirik, lalu berkata pelan, "Gula ada di rak atas." Nada suaranya informatif, bukan mengatur. Aku mengangguk. Ada jeda kecil setelahnya, seolah ia ingin menambahkan sesuatu, tapi urung. Kami sarapan dalam diam. Ia duduk lebih jauh dari kursi kepala meja, memilih sisi samping. Punggungnya tidak setegak biasanya. Ia makan pelan, berhenti beberapa kali, lalu melanjutkan. Aku memperhatikan dari sudut mata, berusaha tidak menatap terlalu lama. Ada perubahan yang sulit dirumuskan, bukan kehangatan, lebih seperti kehati-hatian. Setelah piring dirapikan, aku bersiap bekerja. Saat aku mengikat rambut, Ibu Lucy mendekat ke meja kecil tempat aku menaruh tas. Tangannya berhenti di udara, tidak menyentuh apapun. Kalau ia memulai, lalu berhenti. Ia menelan ludah. Kalau butuh apa-apa di rumah, bilang. Aku mengangguk. Iya, Bu. Kalimat itu terdengar seperti kebiasaan lama, tapi rasanya berbeda. Ia tidak menunggu balasan, lalu berjalan ke ruang tengah. Aku menutup tas, menghela napas pelan. Ada rasa aneh di dada, bukan lega, bukan curiga, lebih seperti menahan sesuatu agar tidak tumbuh terlalu cepat. Siang hari, aku pulang sebentar untuk mengambil dokumen. Rumah sepi. Ibu Lucy duduk di sofa, membaca koran tanpa benar-benar membacanya. Ketika aku lewat, ia melipat koran itu rapi dan meletakkannya di meja. Aku masak sup, katanya. Kalau mau. Terima kasih, jawabku. Aku tidak menambahkan apapun. Ia berdiri, menuju dapur. Langkahnya lebih pelan dari biasanya. Di dapur, ia menuang sup ke mangkuk. Tangannya sedikit gemetar saat meletakkan mangkuk di meja. Ia merapikan sendok, lalu mundur satu langkah, seolah memberi ruang. Tidak asin, katanya. Kalau kurang, ada garam. Aku duduk. Sudah pas. Ia mengangguk, lalu duduk berhadapan denganku. Tidak lama. Ia berdiri lagi, mengambil tisu, mengelap sudut meja yang bersih. Gerakan itu terlihat seperti kebiasaan yang ia pertahankan agar tetap merasa memiliki kendali. Sore menjelang. Aku bekerja di kamar dengan pintu terbuka. Sesekali, bayangan Ibu Lucy lewat di lorong. Ia tidak berhenti, tidak memeriksa. Aku mendengar ia menyapu, lalu berhenti. Ada suara napas panjang. Aku menutup mata sebentar, kembali pada layar. Menjelang malam, ia mengetuk pintu kamarku. 2 ketukan, pelan. Aku menoleh. Masuk, kataku. Ia berdiri di ambang pintu, tidak melangkah masuk. Tangannya memegang ujung kardigan. Aku kepikiran yang kemarin, katanya, tanpa menatap langsung. Caraku tidak tepat. Aku menunggu. Ia menggeser berat badannya dari satu kaki ke kaki lain. Aku tidak bermaksud merendahkan, lanjutnya. Aku terbawa. Aku mengangguk kecil. Aku dengar. Ia mengangkat wajah, menatapku cepat, lalu menurunkannya lagi. Aku tidak minta apa-apa, katanya. Aku hanya ingin suasana di rumah ini baik. Aku merasakan tarikan di dadaku. Kata, baik, terdengar samar. Iya, jawabku pelan. Ia mengangguk, lalu tersenyum tipis.
Senyum itu tidak penuh, seperti latihan di depan cermin. Kalau begitu, katanya, aku tidak ganggu. Ia berbalik pergi, langkahnya ragu, seolah berharap aku memanggilnya kembali. Aku tidak. Malam itu, kami makan bersama lagi. Tidak ada komentar tentang porsi, tentang cara makan. Ia menanyakan pekerjaanku singkat, lalu berhenti. Aku menjawab singkat. Kami tidak memperpanjang apapun. Setelah makan, ia mengumpulkan piring, sesuatu yang jarang ia lakukan belakangan ini. Aku berdiri hendak membantu, tapi ia mengangkat tangan kecil. Aku saja. Aku kembali duduk. Di dapur, ia mencuci piring dengan hati-hati. Aku mendengar piring diletakkan satu persatu, tidak dibanting. Ada jeda lama di antara suara air dan piring. Aku menatap meja, jari-jariku saling mengunci. Sebelum tidur, aku membuka lemari, memastikan tas kain itu masih di tempatnya. Aku menutup lemari dan duduk di ranjang. Upaya-upaya kecil hari ini terasa nyata, tapi juga rapuh. Ada bagian dari diriku yang ingin percaya, ingin memberi ruang agar sesuatu yang lebih baik tumbuh. Ada bagian lain yang mengingat betul betapa cepatnya suasana bisa berubah. Aku mematikan lampu, berbaring, dan menatap gelap. Keraguan itu tidak keras, tidak mendesak. Ia hadir sebagai bisikan pelan. Apakah ini awal yang tulus, atau hanya jeda sebelum tuntutan lain muncul? Aku memejamkan mata tanpa menjawabnya. Pagi itu aku bangun dengan kepala jernih. Bukan karena tidur lebih nyenyak, tapi karena ada keputusan kecil yang diam-diam sudah kuambil. Aku tidak akan menunggu suasana berubah dengan sendirinya. Aku akan ikut membentuknya. Di dapur, Ibu Lucy sudah lebih dulu ada. Ia menyeduh kopi, punggungnya menghadap ke arahku. Pagi, katanya ketika aku mengambil gelas. Pagi, jawabku. Aku menyiapkan sarapan sendiri. Biasanya, ia akan memberi arahan, telur sebaiknya begini, roti jangan terlalu lama. Tapi kali ini ia diam. Diamnya bukan kosong, melainkan menunggu. Aku sadar itu. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak mengisi jeda itu. Kami duduk berhadapan. Aku meletakkan piringku rapi, lalu berkata dengan nada yang sama seperti aku berbicara di kantor, datar dan jelas. Bu, mulai hari ini, aku akan mengatur jadwalku sendiri, termasuk jam pulang dan aktivitas di rumah. Ibu Lucy mengangkat alisnya sedikit. Maksudmu? Aku tetap menghormati aturan rumah, lanjutku, tapi aku tidak akan lagi memberi laporan setiap hal kecil. Ia menyesap kopinya. Aku hanya ingin tahu, katanya. Bukan mengatur. Aku tahu, jawabku. Tapi aku butuh ruang untuk tidak selalu menjelaskan. Ia meletakkan cangkirnya. Tidak keras. Tidak juga pelan. Tepat. Baik, katanya singkat. Aku melanjutkan makan. Detak jam di dinding terdengar jelas. Setelah itu, aku berdiri. Aku akan pulang agak malam hari ini. Tidak perlu ditunggu. Dengan siapa? Tanyanya. Refleks. Aku menatapnya. Dengan urusanku. Ia membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Baik, katanya lagi, kali ini dengan tarikan napas. Siang hari, aku kembali sebentar untuk mengganti pakaian. Di ruang tengah, Ibu Lucy sedang melipat cucian. Ia berhenti ketika aku lewat. Aku ingin bicara, katanya. Aku menaruh tas. Silakan. Ia merapikan tumpukan kain sebelum berbicara, seperti menyiapkan landasan. Aku tidak akan mencampuri keuanganmu, katanya. Aku sadar itu bukan wilayahku. Aku mengangguk. Terima kasih. Ia menambahkan, kalau ada yang di rumah ini perlu diperbaiki, aku akan bertanya dulu, bukan memutuskan sendiri. Aku menatapnya lebih lama kali ini. Itu membantu. Ia tampak sedikit terkejut oleh kata itu. Aku belajar, katanya pelan. Ternyata tidak semua hal harus aku pegang. Aku mengambil jaket. Dan aku belajar mengatakan batasan tanpa marah. Ia tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencari pujian. Sore menjelang, aku pulang sesuai rencanaku. Di meja makan, ada 2 piring. Ia menunggu.
Aku duduk. Aku tidak selalu bisa makan bersama, kataku. Kalau aku tidak ada, silakan makan dulu. Ia mengangguk. Aku mengerti. Aku menyendok nasi. Dan satu lagi, kataku, tetap tenang. Hal-hal pribadi, termasuk dokumen, mohon tidak dibuka tanpa izinku. Ia menatapku lurus. Aku tidak akan. Bukan janji, kataku lembut. Kesepakatan. Ia menarik napas, lalu mengangguk sekali. Kesepakatan. Kami makan tanpa percakapan panjang. Anehnya, suasananya tidak tegang. Ada jarak yang jelas, dan jarak itu terasa aman. Setelah makan, aku membereskan piringku sendiri. Ibu Lucy berdiri hendak membantu, lalu berhenti. Kau bisa, katanya, seperti menyatakan fakta baru. Aku mengangguk. Malam semakin larut. Aku duduk di ruang tengah membaca. Ibu Lucy datang membawa selimut tipis, meletakkannya di sandaran kursi tanpa menyentuhku. AC dingin, katanya. Terima kasih. Ia tidak duduk, tidak bertanya. Ia hanya berdiri sebentar, lalu berkata, aku akan tidur. Selamat malam. Selamat malam. Beberapa menit kemudian, ia kembali. Tangannya kosong. Wajahnya ragu, tapi bukan ragu yang memohon. Ika, katanya, menyebut namaku tanpa embel-embel. Aku menoleh. Iya, Bu. Aku tidak akan memanggil rumah ini milikku, katanya perlahan. Selama namaku tidak tertulis di sana. Kalimat itu jatuh di antara kami, tenang tapi berat. Aku menutup buku. Baik, kataku. Ia menelan ludah. Aku akan memperlakukannya sebagai rumahmu. Dan aku tamu yang tinggal lama. Aku tidak menyangka itu. Aku berdiri, merapikan buku. Terima kasih sudah mengatakan itu. Ia mengangguk, lalu berbalik pergi. Langkahnya mantap. Tidak tergesa. Tidak tertunda. Aku mematikan lampu ruang tengah. Di dalam gelap, aku merasakan sesuatu bergeser ke tempat yang lebih tepat. Garis itu tidak terlihat, tapi jelas terasa. Dan untuk pertama kalinya, garis itu dihormati. Bukan karena takut, melainkan karena dipahami. Perubahan yang terjadi beberapa hari terakhir membuat rumah terasa lebih rapi, lebih tenang di permukaan. Jadwal tidak lagi dipertanyakan, barang-barangku tidak berpindah tanpa izin. Namun ketenangan itu seperti kain tipis, cukup menutup, tapi mudah robek jika disentuh sedikit saja. Masalahnya muncul dari hal yang tampak sepele. Pagi itu, aku bersiap berangkat lebih awal. Di teras, Ibu Lucy menyapu sambil menyapa tetangga yang lewat. Aku mengenakan sepatu ketika ku dengar namaku disebut. Bukan oleh Ibu Lucy langsung, melainkan melalui cerita yang ia sampaikan dengan suara ramah. Ika sekarang sibuk sekali, katanya pada Bu Rani di seberang pagar. Pulangnya sering malam. Namanya juga anak muda, ya. Nada suaranya ringan, bahkan disertai tawa kecil. Aku berhenti mengikat tali sepatu. Kalimat itu tidak salah, tidak menuduh. Tapi ada sesuatu yang diletakkan di sana, sebuah bingkai. Bu Rani tersenyum. Yang penting sehat. Iya, sahut Ibu Lucy. Aku sih selalu khawatir. Tapi mau bagaimana lagi, aku kan cuma orang tua. Aku berdiri, melangkah keluar. Aku berangkat dulu, kataku. Ibu Lucy menoleh. Senyumnya tidak berubah. Hati-hati di jalan. Aku mengangguk, lalu pergi. Di dalam mobil, kalimat-kalimat tadi berputar. Tidak ada yang bisa kusebut sebagai pelanggaran. Tidak ada garis yang benar-benar dilewati. Tapi aku tahu persis perasaan yang muncul. Aku sedang ditempatkan. Siang hari, aku pulang sebentar untuk mengambil berkas. Di meja ruang tengah, ada daftar belanja. Aku membaca sekilas, lalu hendak melewatinya. Oh, Ika, panggil Ibu Lucy dari dapur. Kalau keluar lagi, mungkin bisa sekalian beli ini. Aku sudah tulis. Aku menatap daftar itu. Banyak itemnya. Aku tidak sempat, kataku. Aku cuma sebentar. Ia mengangguk. Cepat. Tidak apa-apa. Aku cuma berpikir mungkin.
Aku melangkah ke kamar. Di belakangku, ia menambahkan dengan nada santai, "Aku nanti cerita ke tetangga kalau hari ini sendirian belanja." Aku berhenti. Berbalik. "Cerita apa, Bu?" Ia tersenyum kecil. "Tidak ada. Hanya cerita biasa." Aku menarik napas. Aku sudah bilang, urusan waktuku aku yang atur. Iya, katanya cepat. Aku tidak melarang. Aku tidak melanjutkan. Aku tahu, jika kupanjangkan, ia akan mundur selangkah dan menyebutku sensitif. Aku mengambil berkas dan pergi lagi. Sore hari, aku pulang dengan kepala penuh. Di ruang tamu, ada tamu. Bu Rani duduk dengan secangkir teh. Ibu Lucy tertawa kecil, lalu berhenti ketika melihatku. "Ini Ika," katanya. Anaknya memang pendiam. Aku tersenyum sopan. "Selamat sore." Bu Rani mengangguk. "Ibu Lucy sering cerita tentang kamu." Aku menatap Ibu Lucy. Ia mengangkat bahu ringan. "Cerita ibu-ibu," katanya. "Tidak penting." Aku masuk kamar. Di sana, aku duduk lama, membiarkan kebisingan luar mereda. Ketika tamu pulang, Ibu Lucy mengetuk pintu. "Aku tidak bermaksud apa-apa," katanya dari balik pintu. "Hanya berbagi cerita." Aku membuka pintu sedikit. "Cerita tentang hidupku sebaiknya aku yang memilih," kataku tenang. Ia terdiam. "Aku lupa," katanya akhirnya. "Kebiasaan lama." Malam itu, kami makan tanpa percakapan. Setelahnya, aku membersihkan dapur. Ibu Lucy berdiri di ambang pintu, menonton. "Aku hanya ingin memastikan kamu tidak kelelahan," katanya. "Kamu kelihatan capek akhir-akhir ini." "Aku memang capek," jawabku. "Dan aku butuh istirahat tanpa penilaian." Ia mengangguk, lalu berkata, "Aku menilai karena peduli." Aku mematikan keran. Peduli tidak selalu harus diumumkan. Ia menunduk. "Aku akan belajar," katanya. Kata-kata itu terdengar familiar. Aku tidak menjawab. Malam semakin larut. Aku berbaring, menatap langit-langit. Batasan sudah kutarik, jelas dan tenang. Tapi rupanya, ada cara lain untuk melengkunginya, bukan dengan melanggar, melainkan dengan menyentuh pinggirannya berulang kali. Aku memejamkan mata. Kelelahan itu tidak datang dari pertengkaran, melainkan dari kewaspadaan yang terus menyala. Dari kebutuhan untuk selalu menerjemahkan kata-kata yang terdengar baik-baik saja. Aku menarik napas panjang, membiarkan gelap menutup. Di balik kelopak mata, aku tahu satu hal, menjaga batas juga butuh tenaga. Dan malam itu, tenagaku hampir habis. Pagi itu aku menyiapkan kopi dengan takaran yang sama seperti biasa. 2 sendok, air panas, tanpa gula. Rutinitas yang kubutuhkan agar pikiranku tetap rapi. Dari jendela dapur, cahaya masuk datar. Tidak hangat, tidak suram. Aku menyesap pelan dan menyadari satu hal sederhana. Ketenangan yang kupertahankan selama ini bukan hadiah, melainkan kerja. Ibu Lucy belum keluar kamar. Rumah sunyi. Aku menyusun agenda hari ini di kepala. Rapat siang, tenggat sore, lalu satu baris lain menyela. Aku lelah mengatur jarak yang terus diuji. Bukan oleh bentakan, bukan oleh hinaan, melainkan oleh dorongan halus yang selalu mencari celah. Aku tidak marah. Aku juga tidak ingin membuktikan siapa benar. Aku ingin hidup berjalan tanpa harus membaca maksud di balik kata-kata. Di ruang tengah, aku duduk sebentar. Aku membuka ponsel, membaca ulang pesan-pesan kerja, lalu meletakkannya. Keputusan besar tidak datang dari emosi. Ia muncul ketika sesuatu tak lagi efisien. Dan yang kuhadapi sekarang adalah ketidakefisienan yang berulang. Setiap batas membutuhkan pengawasan, setiap hari butuh kewaspadaan. Itu bukan hidup yang ingin kupelihara. Ketika Ibu Lucy keluar kamar, aku berdiri. Ia menyapaku seperti biasa. "Pagi." "Pagi," jawabku. Ia menuju dapur, menyalakan kompor. "Aku mau masak sup," katanya. "Kemarin kamu kelihatan capek." Aku menatap meja. "Bu," kataku, suaraku tenang. "Nanti setelah sarapan, aku ingin bicara." Ia berhenti sebentar,
lalu mengangguk. Baik. Kami makan tanpa percakapan panjang. Aku memperhatikan caranya menyendok, rapi dan berhati-hati. Ia juga memperhatikanku, tapi tidak menanyakan apapun. Setelah piring dirapikan, aku mengajak duduk di sofa. Aku memilih kursi yang berseberangan, jarak cukup untuk bicara tanpa saling menekan. Aku sudah memikirkan banyak hal, kataku. Aku tidak menatap tajam, tapi aku juga tidak menghindar. Bukan tentang satu kejadian, tentang pola. Ia menyilangkan tangan di pangkuannya. Pola apa? Pola di mana batas sudah disepakati, tapi tetap dicoba disentuh, jawabku. Bukan dilanggar, disentuh. Itu melelahkan. Ia membuka mulut, lalu menutupnya. Aku melanjutkan sebelum ia mengisi jeda. Aku menghargai usaha ibu untuk berubah. Aku melihatnya. Tapi hasilnya masih membuatku harus berjaga. Ia menarik napas. Aku hanya ingin peduli. Aku tahu, kataku. Dan aku percaya itu. Tapi peduli yang terus membutuhkan pembuktian dariku, itu bukan peduli yang menenangkan. Ia menunduk. Jari-jarinya meremas ujung kardigan. Apa yang kamu inginkan dariku? Aku tidak menjawab cepat. Aku memberi diriku satu tarikan napas. Aku ingin rumah ini menjadi tempat pulang. Bukan tempat bernegosiasi setiap hari. Jadi, katanya pelan. Jadi, kataku, menjaga nada tetap datar. Aku sampai pada satu kesimpulan yang tidak nyaman, tapi jujur. Ia menatapku. Wajahnya menunggu, bukan menantang. Kita perlu jarak yang lebih jelas, lanjutku. Bukan jarak emosional, jarak fisik. Hening jatuh. Aku tidak terburu-buru memecahkannya. Aku membiarkan kata-kata itu duduk apa adanya. Ia berkedip beberapa kali. Kamu menyuruhku pergi, katanya, bukan bertanya. Aku memintamu untuk tinggal di tempat lain, jawabku. Dengan waktu yang kita tentukan. Agar masing-masing bisa bernapas tanpa saling mengawasi. Ia menyandarkan punggung. Aku tidak menyangka, katanya. Nada suaranya tidak tinggi. Ada sesuatu yang runtuh, tapi tidak meledak. Aku juga tidak, kataku jujur. Aku mencoba banyak cara sebelum sampai di sini. Ia mengusap telapak tangannya. Kapan? Aku sudah memikirkan ini. Dalam waktu dekat, kataku. Aku akan membantu persiapan. Kita atur dengan rapi. Ia mengangkat wajah. Ini rumahmu, katanya, seperti mengingatkan diri sendiri. Iya, jawabku. Dan karena itu, aku bertanggung jawab atas suasana di dalamnya. Ia tersenyum tipis, senyum yang lelah. Aku tidak akan memohon, katanya. Aku hanya perlu waktu menerima. Aku mengerti, kataku. Aku juga perlu waktu. Kami duduk tanpa bicara. Tidak lama. Cukup untuk memastikan keputusan itu tidak berubah bentuk. Ketika ia berdiri, aku ikut berdiri. Terima kasih sudah mendengarkan, kataku. Ia mengangguk. Terima kasih sudah jujur. Hari berjalan seperti biasa setelahnya. Aku bekerja, menyelesaikan hal-hal praktis. Keputusan itu tidak membuatku ringan seketika. Ia membuat segalanya lebih sederhana. Sederhana bukan berarti mudah, tapi jelas. Malamnya, aku menutup pintu kamar dan mematikan lampu dengan perasaan yang sama seperti pagi tadi. Tenang, datar, dan mantap. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak menundanya lagi. Pagi itu hujan turun sebentar, lalu berhenti. Jalanan basah, udara bersih, dan rumah terasa lebih terang. Aku membuka jendela ruang tengah, membiarkan angin masuk. Di meja, sudah kusiapkan 2 cangkir teh. Tidak ada yang istimewa dari pengaturannya. Justru itu maksudnya. Aku ingin percakapan ini berdiri apa adanya. Ibu Lucy keluar kamar dengan langkah pelan. Ia melihat 2 cangkir itu, lalu duduk tanpa diminta. Wajahnya tenang, tapi matanya lelah. Aku duduk berhadapan, menjaga jarak yang sama seperti kemarin. Tidak mendekat, tidak menjauh. Aku sudah menghubungi saudaramu, kataku membuka. Tempatnya siap. Kita bisa mulai hari ini.
Ia mengangguk. Aku dengar. Aku menyesap teh. Aku akan mengantar. Barang-barang penting kita pilah bersama. Ia memegang cangkirnya tanpa minum. Kamu sudah mantap, katanya. Bukan tanya. Iya, jawabku. Ia menatap meja. Kalimat yang kemarin itu, yang kamu maksud, itu yang ingin kamu ucapkan sekarang. Aku menatapnya. Iya. Ia mengangguk kecil. Katakan. Aku tidak menarik napas panjang. Aku tidak menyiapkan pidato. Bu, kataku, suaraku rendah dan jelas. Mulai hari ini, ibu tidak tinggal di rumah ini. Ia mengangguk lagi. Tidak ada reaksi besar. Hanya tarikan napas yang lebih dalam. Aku mengerti. Aku tidak mengusir, lanjutku. Aku menetapkan batas. Aku paham bedanya, katanya. Kami diam sebentar. Aku melanjutkan dengan kalimat berikutnya. Tetap pada jalur yang sudah kupikirkan. Aku akan membantu transisi ini. Transportasi, barang, dan biaya awal sudah kuatur. Ia mengangkat wajah. Aku tidak meminta, katanya. Aku memberitahu, jawabku. Ini bagian dari tanggung jawabku. Ia mengangguk. Baik. Aku berdiri, berjalan ke lemari kecil. Aku mengambil map tipis dan meletakkannya di meja. Dokumen pribadimu, kataku. Semua sudah di sini. Ia membuka map itu sekilas, lalu menutupnya. Terima kasih. Kami bangkit bersama. Di kamar, kami memilah tanpa banyak kata. Aku mengangkat koper. Ia melipat pakaian. Tidak ada perebutan ruang. Tidak ada komentar yang melenceng. Ketika ia berhenti di depan rak buku, tangannya menggantung di udara. Boleh ini? Tanyanya. Boleh, kataku. Ia mengambil satu buku, memasukkannya ke tas. Di cermin, bayangannya terlihat lebih kecil dari yang kuingat. Aku tidak merasa menang. Aku merasa tepat. Di lorong, ia berhenti. Aku ingin mengatakan sesuatu, katanya. Aku menoleh. Silakan. Aku menyesal, katanya singkat. Bukan karena harus pergi. Karena aku baru mengerti setelah terlambat. Aku mengangguk. Aku dengar. Ia tersenyum tipis. Kamu tenang, katanya. Itu yang membuatku percaya keputusan ini tidak lahir dari marah. Itu tujuannya, jawabku. Kami turun ke teras. Hujan menyisakan bau tanah. Aku membuka bagasi. Ia menyerahkan tas terakhir. Sebelum masuk mobil, ia menoleh ke rumah. Tatapannya lama, tapi tidak menuntut. Aku tidak akan menyebut ini rumahku lagi, katanya. Aku tahu posisiku. Aku menutup bagasi. Terima kasih. Di perjalanan, kami berbicara seperlunya. Petunjuk jalan, waktu tempuh. Tidak ada nostalgia yang ditarik-tarik. Sesampainya di tempat tujuan, aku membantu menurunkan barang. Saudara yang menunggu menyapa singkat. Aku menyerahkan kunci cadangan yang sudah kusiapkan. Ibu Lucy memegang kunci itu, lalu menatapku. Aku akan mengatur diriku sendiri, katanya. Aku percaya, jawabku. Ia melangkah masuk. Aku menunggu sampai pintu tertutup, lalu berbalik ke mobil. Di kursi pengemudi, aku duduk sebentar sebelum menyalakan mesin. Tidak ada tepuk tangan batin. Tidak ada air mata. Hanya rasa lapang yang tidak riuh. Aku pulang. Di rumah, aku membuka jendela lagi. Angin masuk, membawa suara sore. Aku membereskan 2 cangkir, mencucinya, lalu menaruhnya terbalik di rak. Keputusan itu kini bukan lagi kalimat. Ia sudah berjalan. Hari-hari setelah Ibu Lucy pergi tidak langsung terasa berbeda. Tidak ada keheningan yang mencolok. Tidak ada rumah yang tiba-tiba terasa luas. Yang berubah justru hal-hal kecil yang biasanya tidak kuhitung. Suara langkah di pagi hari, gelas yang selalu diletakkan di sisi kiri meja, televisi yang menyala tanpa benar-benar ditonton. Semua itu berhenti, satu persatu, tanpa upacara. Aku menjalani rutinitas seperti biasa. Bangun, bekerja, pulang. Di sela-sela itu, kabar tentang Ibu Lucy datang tidak melalui keluhan, melainkan potongan-potongan informasi yang netral.
Saudaranya mengirim pesan singkat. Kamar sudah siap, jadwal harian diatur ulang. Tidak ada permintaan, tidak ada sindiran. Aku membalas seperlunya. Konsekuensi pertama muncul di lingkungan terdekat. Tetangga yang biasa menyapa dengan cerita ringan kini menyapa dengan jeda. Bukan menjauh, lebih seperti menimbang. Ibu Lucy pindah? Tanya Bu Rani suatu sore, sambil menutup pagar. Iya, jawabku. Tinggal dengan saudaranya. Oh, katanya. Satu suku kata yang memuat banyak kemungkinan. Semoga sehat. Amin, jawabku. Tidak ada gosip yang meledak. Tidak ada pihak yang memihak terang-terangan. Justru itu yang membuat semuanya terasa nyata. Orang-orang menerima perubahan sebagaimana adanya, lalu kembali pada urusan masing-masing. Aku menghargai itu. Konsekuensi berikutnya lebih sunyi. Ibu Lucy tidak lagi memiliki akses ke hal-hal kecil yang dulu ia kelola tanpa disadari. Jadwal teknisi, langganan televisi, iuran lingkungan. Semua itu kini ia tanyakan pada orang lain, atau tidak ditanyakan sama sekali. Aku mengetahuinya dari pesan singkat yang datang sesekali. Bukan meminta, hanya memastikan. Nomor petugas kebersihan yang dulu aku kirimkan. Tidak ada percakapan lanjutan. Di tempat barunya, ia harus menyesuaikan diri. Jam makan mengikuti rumah orang lain. Keputusan-keputusan kecil tidak lagi di tangannya. Ia bukan pusat, melainkan bagian. Itu bukan hukuman. Itu kenyataan sosial yang muncul ketika peran berubah. Aku tidak merayakannya, tapi aku tidak menahannya. Suatu sore, aku menerima pesan dari saudara jauhnya yang lain. Isinya singkat dan sopan. Ibu Lucy baik-baik saja. Sedang menyesuaikan. Terima kasih sudah mengantar kemarin. Aku membalas terima kasih. Tidak ada kebutuhan untuk menjelaskan apapun. Konsekuensi juga menyentuh relasi yang dulu tampak kokoh. Beberapa orang yang biasanya berkonsultasi padanya kini berhenti datang. Bukan karena marah, melainkan karena jarak membuat kebiasaan putus. Aku melihatnya sebagai hukum sederhana. Kehadiran membentuk peran, ketiadaan mengubahnya. Di rumah, aku menemukan hal-hal yang tertinggal. Sebuah catatan belanja lama di laci. Kain lap yang digantung rapi di balik pintu. Aku tidak membuangnya dengan tergesa. Aku memindahkannya pelan, memberi tempat pada ketidakhadiran tanpa menghapus jejaknya. Tidak ada dorongan untuk menata ulang segalanya sekaligus. Malam hari, aku duduk di ruang tengah dengan lampu kecil menyala. Televisi mati. Aku mendengar suara kendaraan lewat, jauh. Aku teringat satu kalimatnya sebelum pergi. Ia akan mengatur dirinya sendiri. Kalimat itu kini bekerja. Tidak sempurna, tidak cepat, tapi bergerak. Beberapa hari kemudian, ia menelepon. Panggilan singkat. Aku sudah mulai rutin, katanya. Pagi jalan sebentar. Bagus, jawabku. Aku belajar memasak porsi kecil, lanjutnya. Tidak boros. Bagus, ulangku. Tidak ada pembahasan rumah. Tidak ada rujukan balik. Kami menutup telepon dengan sopan. Aku meletakkan ponsel dan menyadari bahwa percakapan itu tidak menyisakan beban. Hanya informasi. Konsekuensi terakhir justru yang paling terasa. Rumah ini tidak lagi memintaku untuk bersiap. Aku tidak perlu mengatur nada suara, tidak perlu menyederhanakan pilihan, tidak perlu membaca sinyal. Aku bisa duduk tanpa memeriksa jam, berdiri tanpa alasan. Kebebasan itu tidak datang sebagai euforia, melainkan sebagai ruang kosong yang luas. Aku membersihkan dapur, menaruh piring di rak. Aku membuka jendela, menutupnya kembali. Di kamar, aku mengganti sprei. Kegiatan-kegiatan itu terasa berbeda karena tidak ada penonton, tidak ada penilaian. Hanya aku dan gerakanku sendiri. Menjelang tidur, aku mematikan lampu ruang tengah. Bayangan sofa tampak lebih panjang. Aku berdiri sebentar, membiarkan rumah berbicara dengan caranya sendiri, tanpa suara, tanpa tuntutan. Kehampaan itu tidak menakutkan. Ia jujur. Aku masuk kamar, menutup pintu, dan membiarkan malam turun sepenuhnya. Tidak ada yang perlu kupertahankan, tidak ada yang perlu kubuktikan. Yang tersisa hanyalah ruang kosong yang siap diisi,
Suatu hari nanti, dengan sesuatu yang lebih tepat. Beberapa minggu berlalu tanpa penanda khusus. Tidak ada tanggal yang kuingat sebagai awal yang baru. Waktu berjalan dengan langkah normal, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Justru itulah yang membuat rumah ini terasa berbeda. Ia tidak lagi menuntut perhatian, hanya menawarkan keberadaan. Pagi-pagi aku membuka tirai dan membiarkan cahaya masuk penuh. Tidak ada suara televisi yang mendahului hariku. Tidak ada komentar tentang cuaca atau jadwal. Aku membuat kopi dan duduk di meja makan yang kini terasa lebih luas. Kursi di seberang kosong. Aku tidak memindahkannya. Aku membiarkannya ada, sebagai bagian dari perubahan yang belum selesai kupahami. Aku mulai mengatur ulang hal-hal kecil. Jam dinding yang dulu sering disesuaikan kini kubiarkan. Rak sepatu kutata sesuai kebutuhanku sendiri. Tidak ada aturan baru yang kutulis. Aku hanya mengikuti ritme tubuhku. Anehnya, ritme itu stabil. Siang hari, aku bekerja dari rumah. Pintu kamarku buka setengah. Udara mengalir. Sesekali, aku berhenti dan mendengarkan. Bukan karena ada yang akan berkata sesuatu, melainkan karena aku terbiasa mendengar. Keheningan itu masih canggung, seperti tamu yang belum kukenal. Aku tidak mengusirnya. Aku mengajaknya duduk. Sore, aku berjalan ke warung kecil di ujung gang. Penjual menyapaku dengan ramah yang sama. Sendirian sekarang? Tanyanya ringan. Iya, jawabku. Untuk sementara. Ia mengangguk, tidak bertanya lagi. Di jalan pulang, aku menyadari bahwa penerimaan seringkali hadir dalam bentuk yang sederhana. Orang-orang menyesuaikan, lalu melanjutkan hidup. Di rumah, aku menyiapkan makan malam dengan porsi kecil. Aku makan sambil berdiri di dapur, lalu duduk. Aku mencoba beberapa kebiasaan baru, mendengarkan musik pelan, membaca sebelum tidur. Tidak semua terasa cocok. Aku berhenti ketika lelah. Tidak ada yang mengoreksi. Sesekali, pesan dari Ibu Lucy datang. Isinya netral. Cuaca, kesehatan, kabar singkat. Aku membalas secukupnya. Hubungan kami kini seperti garis lurus yang dijaga dari kejauhan. Tidak hangat, tidak dingin. Stabil. Malam hari, aku membersihkan rumah dengan perlahan. Aku menemukan foto lama di laci. Aku menatapnya sebentar, lalu menyimpannya kembali. Menerima bukan berarti menghapus. Menerima berarti memberi tempat tanpa harus mendekat. Aku tidur dengan jendela sedikit terbuka. Angin membawa suara malam. Aku terbangun sebentar, lalu tidur lagi. Tidak ada mimpi yang berat. Hari-hari berikutnya membentuk pola baru. Aku belajar menikmati pagi tanpa tergesa, sore tanpa penilaian. Ketika lelah, aku berhenti. Ketika ingin keluar, aku keluar. Pilihan-pilihan kecil itu mengisi ruang yang dulu dipenuhi kehati-hatian. Namun ketenangan ini belum sempurna. Ada saat-saat tertentu, ketika piring beradu terlalu keras, ketika pintu tertutup oleh angin, jantungku masih berdegup lebih cepat. Aku berhenti, menarik napas, dan menyadari bahwa tubuhku masih belajar. Aku tidak memaksanya pulih sekaligus. Suatu malam, aku duduk di lantai ruang tengah, punggung bersandar ke sofa. Lampu kecil menyala. Aku memejamkan mata dan mendengarkan napasku sendiri. Ada rasa lega yang pelan, seperti air yang surut setelah pasang. Tidak menghilangkan bekas, tapi memberi garis baru. Aku membuka mata dan melihat sekeliling. Rumah ini belum sepenuhnya menjadi milikku dalam perasaan. Tapi ia bergerak ke arah itu. Pelan. Dan untuk pertama kalinya, kecepatan itu terasa tepat. Aku belajar sesuatu yang tidak pernah diajarkan secara langsung. Ketegasan tidak selalu berbunyi keras. Ia sering datang sebagai keputusan yang tenang, diucapkan tanpa nada tinggi, dan dijalankan tanpa perlu pembenaran berulang. Pagi ini, ketika aku membuka jendela dan cahaya masuk dengan cara yang biasa, aku menyadari bahwa ketenangan yang kurasakan bukan hadiah dari keadaan, melainkan hasil dari pilihan-pilihan kecil yang konsisten. Aku menyapu lantai dengan langkah pelan. Debu terkumpul, lalu hilang. Pekerjaan sederhana itu terasa cukup. Dulu, aku sering membersihkan sambil mendengar suara lain di kepalaku. Perkiraan komentar, antisipasi penilaian. Kini,
Kepalaku hening. Bukan kosong. Hanya tidak sibuk menebak. Aku menata meja kerja dan menyisakan ruang. Tidak banyak. Sekadar cukup untuk bernapas. Dalam ruang itu, aku menaruh kebiasaan baru. Berhenti sejenak sebelum menjawab, memeriksa alasan sebelum menyetujui, dan mengakui lelah tanpa merasa bersalah. Hal-hal kecil ini membentuk kerangka hidup yang lebih kokoh daripada yang kubayangkan. Hubunganku dengan Ibu Lucy berjalan pada jarak yang aman. Kami berbicara seperlunya. Kadang hangat, kadang datar. Aku tidak lagi mengukur setiap kalimat sebagai ujian. Aku mengizinkan diriku menerima bahwa kedekatan tidak harus berarti kebersamaan fisik, dan kepedulian tidak selalu berarti keterlibatan. Ada batas yang justru membuat kami